Dan pada malam hari ini kami merasa ingin ikut menyampaikan beberapa hal, mungkin dari sudut yang berbeda. Dengan adanya kajian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, tentunya kami punya pandangan tersendiri bahwa ini akan menjadi suatu gelombang persoalan besar, bukan hanya masyarakat Indonesia, masyarakat Islam, tapi lebih luas lagi pada dunia. Karena berkaitan dengan apa yang dikaji oleh beliau Kiai Imaduddin dan juga dampak yang berpotensi terjadi di internal, khususnya adalah umat Islam. Tadi disampaikan dan di beberapa media sosial, saya juga mencoba mengikuti. Atas kajian tersebut memang belum ada bantahan secara ilmiah juga. Jadi artinya selagi kajian ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang melakukan kajian, kemudian belum ada sanggahan secara ilmiah juga yang mematahkan hasil kajian dimaksud, akan tetapi justru counter-counter yang muncul adalah dalam bentuk kebencian, mengarah kepada suatu propaganda. Bagi kami itu sangat-sangat tidak baik. Karena apa? Ini harus terselesaikan. Atas kajian dimaksud, mestinya ada lembaga negara yang bisa mengesahkan atas kajian dimaksud. Satu. Yang kedua, seandainya tidak ada sanggahan, tidak ada bantahan, dan hasil kajian dimaksud itu berhasil diakui, bukan hanya di kelompok-kelompok organisasi Islam dunia, bahkan akan tapi khususnya di negara kita, maka ini akan menjadi persoalan ketika tidak segera diselesaikan. Maksud saya gini, Gus, kenapa saya sampaikan hal tersebut? Saya mengikuti mungkin keliru ya, mengenai Rabithah Alawiyah ya. Rabithah Alawiyah itu kan ada di Indonesia. Mestinya apapun bentuknya ini harus diteliti ke belakang. Apakah dia berada di Indonesia dalam bentuk badan hukum perkumpulan, organisasi, LSM atau yayasan? Karena Rabithah Alawiyah ini secara langsung ataupun tidak langsung, mohon maaf dia keliru, kalau kita amati adalah kelompok masyarakat, semacam yayasan mungkin, yang mengesahkan atau melahirkan, mohon maaf, Habib-Habib itu. Jadi Habib-Habib yang ada di Indonesia, khususnya Bani Alawi, itu secara legalitas formalnya itu disahkan oleh Rabithah Alawiyah. Nah, ketika saya tidak membenturkan ya, ketika produk dari kajian ilmiah ini ternyata benar secara akademik, secara kajian para alim ulama, maka produk yang dilahirkan oleh Rabithah Alawiyah dengan badan hukumnya mestinya kan luntur. Nah, maksud saya, kami berharap adanya upaya-upaya penyelesaian yang bersifat final. Walaupun ini konteksnya adalah internal di dalam agama Islam, akan tetapi Indonesia bukan negara Islam loh. Ketika konflik ini berkepanjangan dan terus-menerus membuat gaduh, saya rasa ini mengancam persatuan dan kesatuan juga. Maka mestinya ada terobosan-terobosan yang nantinya bisa melahirkan produk secara legal untuk menentukan
Contoh misal melalui Kementerian Agama. Bisa kok saya ilustrasikan. Produk makanan bisa diilustrasi, bisa dikatakan ini halal, ini haram. Nah, terhadap nazab, pertanyaan saya, ini kan mesti harus ada lembaga negara harus hadir untuk mengesahkan. Halal atau haram? Saya nggak katakan gitu. Saya katakan gitu. Cuma begini Gus, ini maksud saya gini, ini harus terselesaikan. Jangan menjadi polemik yang terus-menerus berkembang dan mengancam kesatuan. Ya memang dilema. Tetapi kebenaran material kan harus ada, harus dilahirkan. Gitu loh. Kalau yang menciptakan saja berlindung pada tunduk patuh pada hukum di Indonesia, mereka berbadan hukum kok. Kalau tidak, nggak sah itu. Ya kan? Ya mestinya dia produknya ini harus jelas. Karena secara tidak langsung, siapa yang dirugikan? Ya masyarakat Islam secara keseluruhan. Masyarakat Indonesia. Iya, khususnya. Karena gini, mohon maaf, mungkin saya keliru. Saya sebagai salah satu umat Islam, ketika ada sekelompok, saya katakan kelompok, mengakuisisi secara sepihak bahwa kelompok tersebut adalah ahli waris keturunan dari beliau Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di dalam pekajian lain, penelusuran lain, ternyata bukan aku. Terlebih kelompok-kelompok ini dalam syiar agamanya selalu membuat gaduh, selalu membuat onar. Nah, maka di sini kan harus masuk institusi negara. Itu maksud saya itu. Jadi apa yang menjadi kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin, mohon untuk bisa disahkan secara apa? Karena gini, kalau hanya kelompok-kelompok tertentu yang mengamini, akan dibenturkan dengan kelompok lain ya yang menolak gitu loh. Tapi ya ilmiah harus ditanding ilmiah dong gitu. Nah, maka maksud saya ini harus segera ada terobosan, harus segera terselesaikan biar tidak menjadi suatu gelombang persoalan ke depan yang justru ini berbahaya sekali. Ini terlepas kepentingan politik dan terlepas kelompok apapun. Tapi ini loh, ini saya rasa berbicara kajian ilmiah ada mengarah pada suatu kebenaran material dan ini harus diuji. Itu jadi intinya mohon bisa dicarikan panjenengan semuanya untuk mencari terobosan menyelesaikan ini persoalan ini secara final. Gitu. Karena gini, saya sampling sedikit saja. Dulu ada HT, ada FPI. Mereka apapun kepentingan mereka ada di Indonesia dan disahkan oleh lembaga kementerian yang ada di Indonesia. Ketika diketahui dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya tidak berafiliasi pada NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka negara bisa membubarkannya. Nah, itu sekilas dari kami. Bila keliru mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersambung ya. Saya sederhanakan gini, Mas Nanang ini punya pemikiran hasil risetnya Kiai Haji Imaduddin dilegalkan atau ada lisensi atau hak paten secara ilmiah, apakah melalui dunia akademik atau tidak. Yang kedua, RA sebagai sebuah badan hukum yang bernaung di bawah undang-undang kan ini menjadi milik publik. Lah, wilayah jangkauan ADRT-nya itu apa? Apakah juga ada yang menyangkut masalah kenasaban menjadi produk daripada RA? Lah, ketika tidak, ini kan di luar kewenangan kelembagaan itu secara hukum. Atau mungkin ini punya kewenangan ketika mengeluarkan sebuah produk maktab daimi, ada legalitas penelitian ilmiah yang sah secara undang-undang, punya lisensi akademik, ini kan bisa membatalkan melalui proses peradilan, mungkin gitu. Ini peluang untuk jadi pengacara yang besar ini.
Kayaknya kalau ini kan bulat, lawan brother itu kayaknya kerangkanya hukum seperti itu, Gus. Saya mohon izin kalau ini tak upload dalam bahasa yang lain nanti saat boleh nggak? Boleh. Boleh ya, nanti tak lebih kemas, lebih menarik lagi mungkin. Gini, ini perlu